warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Lufia Putri. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang latar belakang dari materi yang akan kelompok kami bahas, yaitu sejarah dan perkembangan hukum internasional. Pada hakikatnya, terdapat hubungan yang erat antara hukum internasional dengan masyarakat internasional. Menurut Mohtar Kusumaatmadja, untuk meyakini adanya hukum internasional, maka harus ada pula masyarakat internasional sebagai landasan sosiologis. Pada bagian lain dikemukakan juga bahwa hukum internasional dalam arti luas termasuk hukum bangsa-bangsa, maka sejarah hukum internasional itu telah berusia tua. Akan tetapi, bila hukum internasional diartikan sebagai perangkat hukum yang mengatur hubungan antara negara, maka sejarah hukum internasional itu baru berusia ratusan tahun. Sistem hukum internasional merupakan suatu produk dari 400 tahun terakhir ini. Pada mulanya, berupa adat istiadat dan praktek-praktek negara Eropa modern dalam hubungan dan komunikasi antar mereka dan adanya bukti-bukti pengaruh dari para ahli hukum pada abad ke-16, 17, dan 18. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kemudian materi akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Saya, Sarah Raudatul Aulia, NIM 1900828 akan sedikit menjelaskan materi mengenai pengertian hukum internasional serta sejarahnya pada masa India kuno, zaman Yahudi, dan zaman Yunani. Secara umum, menurut J.L. Bryle, hukum internasional ialah kumpulan kaidah dan asas tindakan yang mengikat bagi negara dalam rangka menjalin hubungan satu sama lain. Hukum internasional pun memiliki sejarah. Pada zaman India kuno, telah dikenal ketentuan yang mengatur kedudukan dan hak istimewa seorang duta. Selain itu, terdapat pengaturan mengenai perjanjian, hak dan kewajiban raja, serta pengaturan hukum perang. Selanjutnya ialah zaman Yahudi. Pada zaman ini dikenal pula ketentuan mengenai perjanjian, perlakuan terhadap orang asing, dan cara melakukan perang. Selanjutnya ialah zaman Yunani. Pada zaman ini terdapat proses pembentukan kaidah kebiasaan hukum internasional dari adat istiadat dan praktik yang ditaati oleh negara-negara tersebut dalam hubungan mereka satu sama lain. Sumbangan yang paling berharga dari kebudayaan Yunani bagi perkembangan hukum internasional adalah konsep hukum alam, yaitu hukum yang berlaku secara mutlak dimanapun juga dan yang berasal dari ratio atau akal manusia. Perkenalkan, nama saya Filia Amalia. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai perkembangan hukum internasional pada masa Romawi dan juga perjanjian Westphalia. Hukum Romawi ini sangat berpengaruh penting pada hukum internasional selanjutnya. Nah, hukum Romawi telah menyumbangkan banyak sekali asas atau konsep yang kemudian diterima dalam hukum internasional hingga saat ini. Nah, salah satu contohnya adalah adanya asas Pacta Sunt Servanda yang merupakan warisan pada kebudayaan Romawi. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai perjanjian Westphalia. Dalam sejarah hukum, khususnya hukum internasional, perjanjian Westphalia merupakan tonggak sejarah dari lahirnya negara-negara modern menurut hukum-hukum internasional. Latar belakang dari lahirnya perjanjian legendaris ini bukan saja disemangati oleh persoalan-persoalan keagamaan, pertentangan antara agama Katolik dan Protestan, akan tetapi jauh dalam soal-soal perkembangan kenegaraan dan hubungan antar bangsa-bangsa serta pengakuan internasional. Perjanjian Westphalia ini sebagai suatu peristiwa yang mencengangkan suatu zaman baru di dalam sejarah masyarakat internasional yang tidak ada hubungannya dengan masa lampau. Perjanjian ini sebagai titik puncak dari suatu proses gerakan reformasi dengan masalah reformasi dan sekularisasi kehidupan manusia, khususnya perebutan kekuasaan duniawi antara gereja dan negara. Selanjutnya mengenai perkembangan hukum internasional pada abad ke-19 dan juga abad ke-20. Pada abad ke-19, hukum internasional berkembang sangat pesat karena beberapa faktor. Nah, faktor yang pertama adalah negara-negara Eropa sudah Kongres Wina tahun 1815 berjanji untuk selalu memakai prinsip-prinsip hukum internasional dalam hubungannya satu sama lain. Yang kedua, banyak dibuat perjanjian-perjanjian atau law-making treaty seperti di bidang perang dan juga netralitas, serta peradilan dan arbitrase. Yang ketiga, berkembangnya perundingan-perundingan multilateral yang sering melahirkan ketertiban hukum yang baru. Nah, selanjutnya mengenai perkembangan hukum internasional pada abad ke-20. Hukum internasional di sini mengalami perkembangan yang cukup penting. Nah, dimulai dengan dibentuknya Permanent of Court Arbitration pada Konferensi Hague tahun 1899 dan 1907, yang mana Permanent of Court Arbitration ini mulai digantikan oleh International Court of Justice pada tahun 1948, dan juga terbentuk juga organisasi layaknya pemerintahan dunia untuk tujuan perdamaian dan kesejahteraan umat manusia
seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa yang kita kenal sekarang. Nah, dan juga adanya juga perluasan ruang lingkup traktat multilateral tidak saja di bidang sosial ekonomi, tetapi mulai mencakup perlindungan hak-hak dan kebebasan-kebebasan fundamental individu. Mungkin sekian perkembangan pada hukum internasional abad ke-19 dan 20. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Triani dengan NIM 1901135. Berkaitan dengan implementasi hukum internasional pada masa pandemi COVID-19, hukum internasional telah memberikan kontribusinya melalui organisasi internasional WHO. Seperti yang telah kita ketahui bahwa organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional, di mana di sini WHO melakukan beberapa hal dalam rangka menangani COVID-19. Yang pertama, mengklasifikasikan apakah COVID-19 termasuk kepada Public Health Emergency of International Concern. Dan yang kedua yaitu melakukan yang namanya rekomendasi berkaitan dengan proses memperlambat laju pertumbuhan COVID-19 dengan menyarankan karantina salah satunya. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih. Jadi di sini saya akan melanjutkan pemateri selanjutnya mengenai komparasi dari hukum internasional dan hukum nasional. Dikemukakan dua paham. Yang pertama itu mengenai paham dualisme, yaitu paham yang dilahirkan oleh paham voluntarisme yang memandang bahwa hukum internasional dan hukum nasional adalah dua perangkat yang hidup berdampingan namun terpisah, atau dalam kata lain berbeda, dengan alasan bahwa hukum internasional dan hukum nasional itu memiliki sumber yang berlainan. Selain itu, hukum internasional dan hukum nasional juga memiliki subjek hukum yang berlainan. Sebagai contoh, subjek hukum dari hukum nasional ini lebih kepada perorangan, sedangkan subjek hukum internasional lebih kepada negara. Nah, yang ketiga alasannya itu hukum internasional dan hukum nasional juga memiliki struktur yang berbeda. Selanjutnya kita masuk ke paham kedua, yaitu paham monisme. Dalam paham ini dikemukakan bahwa hukum internasional merupakan lanjutan dari hukum nasional, yaitu hukum nasional untuk urusan luar negeri. Menurut teori ini, hukum nasional kedudukannya lebih rendah dibandingkan dengan hukum internasional, menyebabkan hukum nasional harus sesuai dengan hukum internasional. Paham ini juga melahirkan dua teori. Yang pertama yaitu monisme dengan primat hukum nasional, yang mengartikan bahwa menurut teori ini hukum internasional adalah bersumber dari hukum nasional. Sedangkan monisme dengan primat hukum internasional menguatkan bahwa hukum nasional bersumber dari hukum nasional yang secara hierarkis lebih tinggi. Kenalkan, saya Anissa Fadila dengan NIM 1900339. Saya merupakan salah satu anggota dari kelompok 1 mata kuliah hukum internasional yang pada kesempatan kali ini akan membawakan subbab materi yang berjudul Pengaruh Perkembangan Hukum Internasional Terhadap Hukum Nasional Indonesia. Dengan telah diterimanya hukum internasional sebagai suatu hukum, tentunya negara-negara atau subjek hukum internasional tersendiri yang lain merasa terikat atau menghormati hukum internasional tersebut. Negara mentaati atau mematuhi hukum internasional untuk mengatur hubungan dan guna mencapai kepentingan mereka. Begitu pula halnya dengan Indonesia. Seperti halnya hukum pada umumnya, suatu hukum yang baik dan efektif tentu berlaku dalam masyarakat didasarkan pada aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis. Lalu bagaimana dengan Indonesia itu sendiri? Walaupun di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak tercantum perihal hukum internasional, namun hal ini tidak dijadikan dasar bahwasanya Indonesia tidak mengakui adanya hukum internasional karena dibuktikan dengan adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perjanjian Internasional. Mengenai hal ini dapat kita lihat dalam salah satu konsiderannya yang disebutkan bahwasanya Indonesia itu mengakui adanya hukum internasional. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.